Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Diana. Aku sebagai mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, come again with me ya. Di sini kita akan membahas mengenai menjaga lisan di era digital menurut Al-Quran. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, kita pertama-tama ya wajib dan sangat utama bahwasanya kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, keteguhan iman hingga saat ini, rezeki yang melimpah dengan membaca alhamdulillah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Dan of course gak cuman membaca hamdalah ya, tapi kita harus bersyukur dengan perbuatan, bersedekah, dan seterusnya. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, langsung kembali ke pembahasan ya. Kita di sini, kita sekarang itu hidup di era yang serba digital. Era digital yang mana semua itu sudah canggih ya. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menjaga lisan kita? Sudahkah kita menjaga perbuatan kita sebagaimana Al-Quran, sebagaimana Allah memerintahkan? Nah, tapi ada pertanyaan lain nih. Apa sih hubungannya era digital sama menjaga lisan? Bukannya sama aja ya kalau misalkan kita berbaur sama orang kayak gitu? Oh no, tentu enggak ya teman-teman, karena di era digital itu penjagaan lisan kita akan sangat dibutuhkan ya. Kita itu lebih aware, harusnya lebih care sama diri kita sendiri, lebih care, terus lebih waspada, lebih protektif terhadap lisan kita, terhadap perilaku kita di era digital. Karena apa? Banyak fenomena sekarang itu kita pasti menjumpai ya, banyak hate comment, terus judgment di kolom komentar gitu. Nah, itu tuh termasuk lisan-lisan yang tidak terjaga. Karena lisan itu gak cuma omongan ya teman-teman, tapi bisa berbentuk tulisan. Ketika kita di kolom komentar, kita share video, itu juga bisa dikatakan sebagai lisan. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Quran surah Qaf ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun, yang artinya tidak ada satu kata pun melainkan di sampingnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, kalau kita nyebutnya itu malaikat raqib dan atid. Nah, udah tahu ya, kita itu dijaga sama malaikat raqib atid. Kita diawasi semua amal perbuatan kita, semua perkataan kita itu bakal dicatat sama malaikat raqib dan atid. Namun kenapa kita itu masih sembarangan dalam melakukan suatu hal, kita masih sembarangan dalam membicarakan sesuatu, mengomentari sesuatu gitu. Nah, Rasulullah dalam hadisnya juga bersabda bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu orang yang berbicara baik atau diam. Jadi misalkan kalian itu tidak mengatakan suatu kebaikan, jadi mending kalian itu diam ya. Misal nih, satu kasus, kayak kalian tahu gak sih kasus yang anak kecil yang dia itu show the yang dia itu menunjukkan bakatnya dia di bidang karate, tahu gak sih? Terus itu kan banyak komentar-komentar yang tidak senonoh ya. Padahal seharusnya kita sebagai manusia yang baik, sebagai sama manusia, sama makhluk Allah, kita itu harus sportif, ya
harus memberikan komentar-komentar motivasi, komentar-komentar yang membangun, bukan malah menjadikan hal itu apa ya, judgement gitu loh, malah mengomentari yang nggak seharusnya gitu loh. Nah, ada juga nih misalkan di satu video ada ibu-ibu yang ngebiarin anaknya nangis. Nah, pasti kita akan menemukan komentar, itu gimana sih ibunya kok diem aja anaknya nangis, kenapa nggak ditolongin, kenapa nggak A B C D. Padahal ya teman-teman, kita nggak tahu loh maksud asli si ibu itu gimana gitu. Kita hanya, atau kita tuh sering judgement seseorang, kita ngejudge seseorang dari satu sudut pandang saja. Padahal kita juga tahu niat itu kan di hati masing-masing ya teman-teman. Kita nggak tahu tujuan ibu itu melakukan hal itu tuh seperti apa, terus kejadian aslinya itu seperti apa, kita nggak tahu. Jadi bagi teman-teman yang sudah melaksanakan menjaga lisan ya, which is ketika jadi kalian dimanapun kalian berada, alhamdulillah, terima kasih, kalian the best. Dan bagi teman-teman yang belum dan akan mengusahakan hal itu, tolong bismillah bisa konsisten ya teman-teman, karena itu ya kehidupan sosial yang penting itu akhlak mahmudah ya teman-teman. Dan ketika pun kita ingin mengomentari sesuatu, kita ingin, atau mungkin kita diminta sarannya, diminta kritikannya, atau diminta pendapatnya, tolong alangkah baiknya kita itu menyampaikan kritikan, menyampaikan saran kita, menyampaikan pendapat kita dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menyakiti hatinya, agar nantinya mereka itu bisa grow up tanpa adanya sakit hati gitu teman-teman. Jadi mereka itu termotivasi, terbangun oleh kritik yang kita berikan tanpa adanya ngedumel di belakang. Karena kan ya mungkin beberapa orang itu maksudnya baik ya, memberi saran, memberi kritik, atau punya sudut pandang lain, tapi karena cara menyampaikannya yang tidak baik, atau mungkin cara penyampaiannya agak kasar, terus ya kurang bisa diterima, jadi itu menjadikan seseorang kayak, ya apa sih kok kamu jadi ngejudge aku, kenapa kamu komentari yang jelek-jelek. Nah, itu skill communication ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mulai berlatih dari sekarang, teman-teman bisa mulai memperbaiki diri dari sekarang, siapapun itu, dan kepada siapapun kita, dan kepada siapapun kita berbicara, entah itu anak kecil, anak dewasa, orang tua, apalagi ya. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya, dan semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.